Baik, ayuhal ikhwah, mari kita lanjutkan bahasan kita yang kemarin yang sempat tentang afwan. Insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan kajian ini. Yaitu cara meruqyah rumah atau tempat usaha. Kemarin kita sudah jelaskan sebagian bahwa tanda-tanda rumah yang ada gangguan di dalamnya atau rumah yang memang semestinya kita lakukan ruqyah di dalamnya. Baik, ayuhal ikhwah, mari kita lanjutkan bahasan kita yang kemarin yang sempat tentang afwan. Insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan kajian ini. Yaitu cara meruqyah rumah atau tempat usaha. Kemarin kita sudah jelaskan sebagian bahwa tanda-tanda rumah yang ada gangguan di dalamnya atau rumah yang memang semestinya kita lakukan ruqyah di dalamnya. Salah satunya itu rumah, hawa rumah atau kondisi rumah, keadaan rumah. Jadi rumah terasa panas, rumah terasa tidak nyaman seperti biasanya. Juga sering terdengar suara-suara yang kurang wajar seperti suara ledakan di atas atap atau misalkan suara eh, orang yang memanggil nama salah satu korban, dan orang yang korban ini hanya korban yang mendengarkan, yang mendengar, yang lainnya tidak. Misalkan ada di rumah tersebut ada namanya Ahmad, atau misalkan nama orang perempuan siapapun. Ini orang yang namanya Ahmad seolah-olah terasa dipanggil, ada yang memanggil. Bisa disebutkan Ahmad, Ahmad. Dan hanya korban ini, Ahmad ini yang mendengarkan. Nah, biasanya ini rumah yang di rumah tersebut ada uh, jin, jadi setan di kalangan jin. Alhamdulillah. Kemudian kalau ada balita masuk ke dalam rumah dan rumah tersebut ada gangguan, biasanya balita tidak nyaman, tidak betah, bahkan menangis di rumah tersebut. Dan gangguan yang lain sering terjadi bentrok di keluarga, permusuhan di keluarga, cekcok di antara anggota keluarga. Dan ketika mereka berada di luar rumah tersebut, keadaan mereka seperti baru pertama kali bertemu dari perjalanan jauh, atau misalkan dari bertamasya atau kemana, ada rindu, sehingga akrabnya luar biasa kalau di luar rumah. Tapi ketika kembali ke rumah, cekcok bentrok itu selalu ada. Kemudian ciri yang lainnya, penghuni rumah sering sakit-sakitan di sini, sakit yang tidak terdeteksi medis. Dalam rumah sakit, ketika keluar rumah sehat walafiat. Nah, ini dia satu ciri ada gangguan di rumah tersebut. Juga lampu kamar di kamar tertentu sering putus. Jadi kita ganti yang baru, putus lagi, walaupun arus listrik dan sambungan atau rangkaian listrik di sana ke sana tidak ada masalah sebetulnya. Tapi ruangan tersebut kalau kita pasang lampu selalu selalu putus. Ini juga bisa jadi salah satu ciri rumah tersebut terdapat gangguan. Kemudian sering ada sosok penampakan yang terlihat secara selintas, atau mungkin bau-bauan, bau misalkan seperti anyir, bau bunga, atau misalkan bau bangkai atau kemenyan dan lain sebagainya. Dan ini hanya selintas bau ini. Jadi korban biasanya mencium bau ini. Atau sering ada suara-suara atau pergerakan benda-benda yang kurang wajar di rumah tersebut. Atau seperti kalau misalkan rumahnya tingkat 2, ada seperti seorang berjalan di atasnya. Seperti ada orang berjalan-jalan di atas di lantai 2 dan kita berada di lantai 1, padahal di atas tidak ada siapa-siapa. Dan ini biasanya jin-jin yang penunggu rumah yang sudah lama tinggal di sana dan mereka terasa terusik. Apalagi kalau seorang peruqyah datang ke rumah tersebut, ini kejadian ini akan semakin menjadi-jadi sebagai daya mereka untuk menakut-nakuti penghuni rumah agar jangan sampai melakukan ruqyah rumah. Allahu a'lam. Lalu bagaimana cara meruqyah rumah? Ada dua cara. Yang pertama cara cepat, yang kedua cara agak lambat tapi dia lumayan kuat.
Yang satu cara sunnah, yang satu cara tajribiyah tanpa keluar dari koridor. Cara cepat bagaimana? Kita bisa gunakan daun bidara. Daun bidara ada dua jalan nanti. Daun bidara yang kering yang sudah dikemas di toko-toko ada. Ada daun bidara yang masih segar yang kita petik langsung dari pohon. Ini caranya berbeda. Kalau misalkan daun bidaranya langsung jadi dalam kemasan di toko-toko, antum tinggal rebus bidaranya. Rebus bidaranya sampai berwarna coklat airnya. Rebus dengan air 5 liter atau misalkan 3 liter. Direbus sampai warnanya berubah jadi warna coklat air ini dan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Ini bidara. Kemudian kita saring airnya, dimasukkan ke dalam satu ember. Ini air bidara ini bisa kita gunakan untuk mandi ruqyah, bisa juga kita gunakan untuk minum, bisa juga kita gunakan untuk ruqyah rumah. Nah, dalam hal ini kita bahas bagaimana cara meruqyah rumah dengan air bidara. Air bidara direbus kalau dia dalam kemasan karena dia sudah tidak segar lagi. Nah, kalau misalkan air bidaranya bidara segar yang dipetik langsung dari pohon, maka tinggal petik langsung tanpa direbus. Petik kemudian ditumbuk di antara dua batu atau di blender zaman sekarang sampai dia lumat, sampai dia halus. Dicampurkan dengan air 3 liter atau 5 liter untuk ruqyah rumah. Kalau untuk mandi ruqyah, terutama mengobati orang yang terkena sihir gila atau mungkin orang yang bahasa kita itu ngelmu tidak kesampaian sehingga gila, sehingga ada jin yang masuk dan sulit keluar, atau mungkin orang yang hilang ingatan, jenis-jenis junun atau gila, maka bekam di atas kepalanya kemudian mandikan dengan bidara, air hangat bidara. Maka air bidaranya agak dibanyakin air tambahannya. Jadi satu bandingannya satu gayung 1 liter itu untuk 7 lembar daun. Jadi kalau misalkan 5 liter berarti 35 daun di blender, langsung campurkan sampai berbusa. Ini perbedaan antara bidara yang sudah dalam kemasan dan bidara yang masih segar. Bidara yang dalam kemasan warnanya itu agak coklat tapi wangi, dan bidara yang masih segar dia berwarna hijau airnya dan keluar busa. Itu bedanya. Dan caranya tidak perlu direbus kalau untuk bidara yang masih segar. Nah, setelah kita siapkan air tersebut, setelah kita saring ampasnya, jangan sampai nanti dia tersumbat di lubang semprotan untuk menyemprot rumah. Ini cara pertama ya. Jadi dua cara tadi. Cara pertama itu dengan bidara. Antum ruqyah dulu airnya sebelum kita gunakan untuk ruqyah. Kita semprotkan, atau misalkan kalau air ini digunakan untuk mandi, maka ruqyah dulu airnya. Bacakan ayat Al-Qur'an di permukaan air. Di permukaan air yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi air yang sudah dicampur dengan bidara tadi yang direbus sampai warna coklat, atau air bidara yang warna hijau, dia karena masih muda daunnya, masih segar. Bacakan perlahan dari mulai Al-Fatihah, terus Al-Baqarah 1 sampai 5, terus tambah Al-Baqarah 102, terus ayat kursi pertengahan Al-Baqarah, seperti apa namanya, Al-Baqarah juga Al-Baqarah, ayat kursi di sana juga 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Antum tinggal baca 1 putaran penuh atau baca ayat-ayat ruqyah seluruhnya. Nanti insya Allah kita share ayat-ayatnya, atau yang pernah kita share di atas di grup ini juga. Antum tinggal bacakan satu persatu perlahan bersuara, dan setiap selesai satu makro atau satu surat, antum tiupkan di permukaan air. Meniup ada beberapa cara. Jadi misalkan begini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan seperti itu, agak kencang,
atau ada semut cipratan ludah. Nah gitu seperti itu. Tapi bukan meludah ya, cipratan ludah. Kemudian bacakan lagi. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Dan selanjutnya setelah selesai ditiupkan lagi di permukaan air tersebut atau seperti tadi. Nah, gitu. Tiupkan, baca terus sampai terakhir. Bacakan. Setelah selesai membaca ayat ruqyah semuanya, baru masukkan air tersebut ke dalam alat semprot. Alat semprot di sini yang paling enak ya air semprot burung, bukan air semprot yang seperti kiss spray. Karena nanti jangkauannya lebih panjang, lebih jauh kalau untuk alat tersebut. Gambarnya seperti ini, coba.